Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Amalia Febriani dengan NIM 12211320. Nah, di sini saya akan mereview kembali lanjutan dari part 2 ya teman-teman. Nah, untuk link pembahasan ujian tengah semester bisa kalian lihat di sini ya teman-teman. Nah, untuk modul selanjutnya setelah ujian tengah semester ada modul forecasting ya teman-teman. Nah, apa sih itu forecasting? Nah, forecasting itu merupakan ramalan untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang ya teman-teman. Nah, berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dan model peramalan tersebut itu dibagi menjadi 4 subbab ya teman-teman. Nah, untuk penyelesaian langkah-langkah dari modulnya itu ada contoh soal 1 sampai part 3 teman-teman. Dan untuk pembahasan soalnya tentang forecasting bisa kalian lihat di sini ada pembahasan soal nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, selanjutnya ada tugas yang ke-10 ya teman-teman. Nah, tugas ke-10 itu tentang modul network. Nah, apa sih itu network? Nah, network itu merupakan jaringan atau sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lain dalam jangkauan. Nah, ada 3 macam model, yaitu ada minimal spanning tree dan maximal flow dan shortest road ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan soal bisa kalian lihat sendiri di link tersebut, ada soal nomor 1 sampai nomor 3. Nah, untuk tugas yang ke-11 ada untuk modul selanjutnya itu ada project management ya teman-teman. Nah, apa sih itu project management? Itu manajemen proyek itu digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Nah, untuk manajemen proyek itu secara umum mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, atau pengendalian teman-teman. Nah, berikut ini link pembahasan soal dari project management, ada soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang bisa kalian lihat ya teman-teman. Nah, untuk tugas yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu dengan tugas 12 yaitu tentang modul waiting list. Nah, model ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen dan menguntungkan bagi konsumen ya teman-teman. Nah, dalam model tersebut itu ada 4 macam, yaitu yang pertama single channel single pass, yang kedua ada single channel multi pass, yang ketiga ada multi channel single pass, dan yang keempat ada multi channel multi pass. Nah, berikut ini link pembahasan soalnya. Nah, ada soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya teman-teman. Nah, untuk modul tugas yang ke-13 itu adalah tugas yang terakhir dan modul yang terakhir sebelum ujian akhir semester ya teman-teman. Nah, untuk modulnya itu ada modul productivity dan quality control. Apa sih itu productivity ya teman-teman? Nah, productivity itu merupakan produktivitas memungkinkan untuk menghitung sejumlah input dan sejumlah periode waktu. Nah, dalam program POM itu menghitung kedua pengukuran produktivitas setiap masuk dan juga perubahan dalam produktivitas dari waktu ke waktu ya teman-teman, dan bertujuan untuk menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan input. Nah, pembahasan soalnya bisa kalian lihat sendiri, yaitu ada soal nomor 1 sampai nomor 2 ya teman-teman. Nah, untuk modul selanjutnya ada quality control. Nah, apa sih itu quality control? Quality control itu menghitung secara statistik agar memonitor keadaan dalam memenuhi standar kualitas yang terjaga, yang bertujuan sama ya teman-teman untuk mengurangi jumlah produk cacat yang ditimbulkan oleh sistem operasi perusahaan. Nah, berikut ini link pembahasan soal tentang quality control yang bisa kalian lihat, ada soal nomor 1 sampai nomor 2. Nah, sekian penjelasan review saya untuk tugas 1 semester ya teman-teman. Mohon maaf jika salah kata dan kecepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.